lagi ada lab analisa dan lab pengolahan ya. Lab analisa itu dilaksanakan bagi mahasiswa semester 1 dan 2, yaitu khususnya tentang praktikum kimia, biokimia, dan fisika. Biologi juga di lab dasar di sebelah. Kemudian di sini lab analisa, yaitu tentang menganalisa sesuatu bahan, baik itu praktikum yang dilakukan oleh mahasiswa maupun riset atau penelitian yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa tugas akhir. Kemudian ada lab pengolahan. Di lab pengolahan itu yaitu sebagian besar kegiatannya yaitu melibatkan mahasiswa teknologi pertanian. Di sana pasca panen, apakah itu pembuatan wain dari buah naga, wain dari mangga. Nah, kemudian juga kita menerima untuk analisa dari luar Universitas Warmadewa. Selama ini kita sudah menerima baik dari SMA negeri, baik dari Universitas Undira maupun dari Universitas Dianapura, dan juga dari beberapa dosen dari FKIK juga melakukan kegiatan kerjasama penelitian di lab ilmu dasar ini. Nah, jadi saya selaku ketua laboratorium stasiun percobaan Fakultas Pertanian Universitas Warmadewa memiliki 4 prodi, yaitu manajemen sumber daya perikanan, agroteknologi, peternakan, dan ITB. Jadi dalam untuk menunjang pembelajaran maupun termasuk juga praktikum dan penelitian akhir dari mahasiswa, di sini Universitas Warmadewa menyiapkan untuk Fakultas Pertanian lahan percobaan untuk di lapang maupun di rumah kaca. Di dalam hal ini lahan yang tersedia adalah kurang lebih 15 are yang dibagi dalam tiga kategori. Jadi di sini yang pertama ada rumah kaca atau greenhouse, kemudian ada kandang itu khusus untuk ternak, untuk peternakan. Jadi apakah itu untuk unggas maupun mamalia, pengerat, dan lain sebagainya. Kemudian ada MSDP yang kita sediakan di sini beberapa kolam. Jadi kolam yang mengelilingi di sini, dan juga ada beberapa, kalau tidak salah kira-kira ada 6 sampai 5 unit kolam dengan ukuran 24 kali 5 dan 1 kali 50 meter yang mengelilingi lahan atau media tanam dari kebutuhan dari prodi agroteknologi. Kalau kita melihat fungsi-fungsi masing-masing lab di sini, dia ada 3 unit yang memang ini. Yang pertama adalah seperti saya katakan, ada 7 unit kandang untuk unggas dan pengerat maupun mamalia. Jadi seperti betul mamalia Pak ya. Jadi sapi. Jadi itu digunakan memang untuk menunjang pembelajaran, baik itu untuk praktikum maupun tugas akhir dari mahasiswa untuk membuat skripsi. Nah, kalau kandangnya itu mungkin dalam hal ini lebih banyak digunakan untuk penelitian. Jadi dalam hal ini untuk yang saya ketahui selama 4-5 tahun ini yang digunakan adalah untuk menguji pakan ternak. Jadi untuk mengetahui budidaya daripada ayam maupun ayam kampung maupun ras, dan juga beberapa itik maupun bebek yang memang digunakan dalam hal praktikum. Nah, dan ada beberapa sapi. Jadi ada 2 ekor sapi yang bisa kita gunakan di sini juga sebagai bahan untuk praktikum. Dan di lahan ini juga disediakan bagaimana kita menyediakan pakan ternak, baik itu berupa rumput maupun tanaman perdu lainnya. Nah, itu ada 7 unit kandang. Dan untuk perikanan, jadi MSDP, jadi dengan 6 unit kolam ukuran 4 kali 5 dan 1 kali 50, di samping digunakan untuk praktikum dan tugas akhir mahasiswa. Jadi di dalam hal ini adalah untuk pembibitan dan juga pembesaran khusus untuk ikan
air tawar. Di samping itu juga dalam kegiatan tertentu, karena kolam ini cukup kompatibel digunakan, bisa saja kemarin-kemarin itu pernah digunakan, kita gunakan untuk merayakan yes misalkan, jadi kita adakan lomba mancing di sini. Jadi kolam yang melilingi kita kocorkan airnya ke lahan sebagai limbah untuk tersedianya unsur hara. Demikian juga untuk kandang sapi, jadi limbahnya tersebut kita gunakan juga untuk lahan atau media tanam dari yang dimanfaatkan oleh agroteknologi. Pagi, saya adalah Kepala Laboratorium Fakultas Hukum yang pada pagi hari ini saya akan menyampaikan bahwa dalam artian di sini Fakultas Hukum ini mempunyai kegiatan yaitu tentang pelatihan kemahiran hukum atau yang disebut dengan PLKH. Di dalam artian di sini ada 2 ruangan yang akan dipakai, yaitu satu ruangan laboratorium hukum atau yang disingkat dengan litigasi, dan yang satunya adalah non-litigasi. Di dalam artian di sini bahwa kegiatan laboratorium hukum dalam kurikulum Fakultas Hukum merupakan mata kuliah wajib, dan untuk menanamkan konsep pelayanan sosial dan keterlibatan sosial dan profesi hukum yang merupakan penunjang dari tujuan pendidikan tinggi. Maka dalam artian di sini di dalam Fakultas Hukum ini ada 3 praktikum yang diselenggarakan, yaitu pertama adalah pendidikan dan latihan kemahiran hukum PLKH atau kepengacaraan. Yang kedua adalah pendidikan dan latihan kemahiran hukum PLKH dalam yaitu bidang hukum bisnis, pendidikan dan latihan kemahiran hukum dalam bidang konsultasi hukum. Di dalam hal kepengacaraan ini ada 3 jenis kegiatannya, yaitu praktikum peradilan perdata, praktikum peradilan pidana, praktikum peradilan tata usaha negara. Sedangkan di dalam hukum bisnis yaitu praktikum penanaman modal atau yang disingkat dengan investasi, praktikum perancangan kontrak atau akte dan teknik bernegosiasi, ada praktikum penyelenggaraan sengketa bisnis. Dan di dalam konsultan hukum ini ada 3 juga jenis kegiatannya, yaitu praktikum penyuratan nawi-gawe, praktikum pertanahan atau perpajakan atau juga perizinan, dan ada praktikum perancangan hukum atau legal drafting. Sehingga luaran dalam hal mengikuti PLKH bagi mahasiswa, di mana mahasiswa mampu mengaplikasikan teori pada ranah non-litigasi berupa teknik untuk merancang kontrak bisnis, merancang peraturan perundang-undangan, penyuratan nawi-gawe. Sedangkan di ranah litigasi, mahasiswa mampu membuat gugatan atau surat dakwaan. Di samping itu, mahasiswa juga diwajibkan untuk mengikuti pelatihan untuk meningkatkan soft skill di bidang non-litigasi, yakni sebagai seorang mediator, perancangan kontrak bisnis atau kontrak drafting, dan perancangan peraturan perundang-undangan atau legal drafting yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum bekerja sama dengan institusi atau instansi terkait. Setelah pelatihan tersebut, mahasiswa akan memperoleh surat keterampilan pendamping ijazah atau yang disingkat dengan SKPI sebagai legitimasi dan profesional mahasiswa yang dihasilkan oleh Fakultas Hukum Universitas Warmadewa. Jadi unit laboratorium FKIK Warmadewa itu terdiri dari beberapa divisi laboratorium. Salah satunya itu adalah laboratorium biomedik, ada juga laboratorium biomolekuler, ada laboratorium penelitian, laboratorium Kasmas, kemudian bioetik, anatomi, keterampilan klinik, dan ada beberapa yang lainnya juga. Nah, yang sering digunakan oleh mahasiswa atau dimanfaatkan mahasiswa untuk kegiatan praktikum itu adalah laboratorium biomedik.
Nah, laboratorium biomedik itu terdiri dari 2 ruangan, seperti yang ini adalah ruangan laboratorium kering, di mana di ruangan ini mahasiswa melakukan praktikum yang tidak melibatkan cairan, gitu ya. Jadi lebih banyak aktivitas seperti melihat mikroskop. Ya, ini seperti yang bisa dilihat ada beberapa mikroskop. Kita punya sekitar 40 mikroskop untuk mahasiswa praktikum. Kemudian selain laboratorium kering, biomedik juga punya laboratorium basah. Di tempat itu mahasiswa bisa melakukan praktikum yang menggunakan reagen-reagen cair atau melibatkan proses pencucian atau washing ya. Jadi praktikum-praktikumnya bisa bermacam-macam, bisa praktikum di bidang patologi klinik atau praktikum farmakologi dan sebagainya gitu. Nah, untuk kegiatan di lab yang lain seperti laboratorium biologi molekuler itu, nah ini yang menarik di laboratorium biologi molekuler. Nah, karena kita punya fasilitas pemeriksaan PCR dan sekarang sedang kita dalam masa pandemi infeksi coronavirus, jadi ternyata dari laboratorium biomedik FKIK Warmadewa juga ikut berperan serta membantu dalam deteksi infeksi SARS-CoV-2, gitu ya, membantu Satgas Provinsi dalam memeriksa PCR SARS-CoV-2. Jadi sampai sekarang sudah banyak sampel yang masuk, dan berdasarkan sonasi juga kita di lab FKIK itu menerima sampel dari berbagai rumah sakit di kawasan Denpasar, Gianyar, dan Klungkung. Laboratorium Arsitektur, jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik dan Perencanaan Universitas Warmadewa, yang kami sering sebut sebagai lab atau studio perancangan, adalah sarana penunjang bagi mahasiswa kami dan dosen-dosen untuk mengembangkan keilmuan baik itu secara teoritis maupun konsep, sehingga dapat diaplikasikan secara konkret dan nyata di dalam proses perancangannya. Untuk mencapai tujuan ini, lab atau studio arsitektur menyelenggarakan praktikum yang berbasis pada 4 kelompok bidang ilmu yang sekaligus menjadi lab inti di jurusan arsitektur. Di antaranya yaitu Building Science, Konservasi Arsitektur, Perencanaan Kota dan Wilayah, dan Kritik Teori Arsitektur. Di masing-masing lab inti ini dimotori oleh kelompok dosen dalam bidang masing-masing untuk mengembangkan keilmuan dan menunjang kegiatan tridharma perguruan tinggi. Kemudian keempat lab inti ini juga mensupport, memantau dan mengembangkan studio perancangan di bawah sebagai media praktikum. Kemudian untuk kerjasama, lab atau studio arsitektur bekerjasama dengan pihak-pihak intern seperti lab teknik sipil, himpunan kemahasiswaan Wiswakarma, tim Satker Pembangunan dan Pengembangan Kampus Unwar dalam pengembangan dan mempraktekkan kegiatannya. Selain itu, kerjasama pihak-pihak luar juga dilakukan seperti Ikatan Arsitek Indonesia atau IAI yang sering kita selenggarakan bersama, yaitu kegiatan Sanata Dharma Award atau kompetisi tugas akhir dari mahasiswa, kemudian seminar dan kegiatan PKL mahasiswa yang melibatkan
konsultan-konsultan di bawah naungan IAI. Kemudian bekerjasama dengan Inkindo, pemerintah daerah seperti Kota Denpasar, kita sering dilibatkan sebagai tim ahli bangunan gedung Kota Denpasar. Kemudian dengan Kabupaten Badung juga kegiatan pengembangan desa wisata dan lain-lain. Kemudian masyarakat adat seperti kegiatan pengabdian yang sering kami lakukan. Kemudian perusahaan swasta, terutama di bidang-bidang konsultan perencana untuk kegiatan PKL mahasiswa. Kemudian fasilitas sendiri untuk mendukung kegiatan praktikum di lab studio difasilitasi dengan 4 ruangan praktikum, diantaranya 1 lab inti praktikum 4 bidang ilmu tersebut yang dimotori oleh kelompok dosen, kemudian 2 lab praktikum atau studio perancangan untuk mahasiswa, dan 1 lab praktikum atau studio perancangan tugas akhir untuk mahasiswa juga. Tentunya semua ruangan tersebut sudah difasilitasi dengan AC, LCD, meja kursi yang khusus disetting untuk keperluan media pembelajaran arsitektur seperti meja gambar dan media elektronik berupa komputer atau laptop. Kemudian lab juga didukung dengan media seperti alat ukur atau uji termal, diantaranya anemometer, hygrometer, termometer, laser distance, kamera termal, luxmeter, dan beberapa alat ukur lainnya. Lab juga berperan aktif dalam kegiatan sayembara. Pada tahun 2019, kita mengikuti kegiatan sayembara tingkat nasional kompetensi bambu dan memperoleh juara 1-2, sekaligus diminta untuk mewakili Indonesia ke dalam ajang kompetensi bambu internasional yang diselenggarakan oleh Nansaber Park, Guangzhou, Cina. Dan pada tahun 2019 bulan November kami berangkat ke Cina, dan dalam ajang kompetensi bambu tersebut kami memperoleh juara 1-2 sekaligus. Sehingga ini hal yang paling membanggakan bagi kami dari jurusan arsitektur, khususnya lab arsitektur dan Universitas Warmadewa. Laboratorium Teknik Sipil Fakultas Teknik dan Perencanaan Universitas Warmadewa adalah laboratorium sarana penunjang baik bagi mahasiswa maupun dosen yang bertujuan untuk mengembangkan serta mengaplikasikan teori-teori di bidang teknik sipil pembelajaran sehingga pembelajaran bisa lebih nyata dan konkret. Dalam melaksanakan proses, kami mempunyai visi dan misi antara lain. Visi meningkatkan pendidikan dalam bidang ilmu teknik sipil dan berdaya saing berkelanjutan mengikuti perkembangan global di dunia teknik sipil. Misi kami adalah menjadikan lulusan teknik sipil Fakultas Teknik dan Perencanaan Universitas Warmadewa berdaya saing global. Untuk mencapai tujuan ini, kami menyelenggarakan 6 praktikum yang dimotori oleh tim dosen yang ahli pada bidangnya. 6 praktikum tersebut antara lain: 1. Laboratorium Mekanika Tanah, 2. Laboratorium Beton, 3. Laboratorium Ilmu Ukur Tanah dan Pencitraan Udara, 4. Laboratorium Perkerasan Jalan, 5. Laboratorium Manajemen Konstruksi, 6. Laboratorium Mekanika Fluida, Hidrolika, dan Hidrologi. Nah, kegiatan-kegiatan lain yang kami selenggarakan di lab adalah yang pertama kegiatan praktikum pada masing-masing laboratorium. Nah, dalam kegiatan ini kami didampingi oleh kelompok ahli dosen. Dan kami juga menyelenggarakan kuliah tamu. Nah, di dalam lab ini kami juga menyelenggarakan lomba-lomba dan membantu mahasiswa dalam mengikuti lomba-lomba di bidang teknik sipil. Yang keempat, penelitian dan pengabdian bekerjasama dengan dosen di lingkungan Fakultas Teknik dan Perencanaan. Dan yang kelima, proyek tim lab dalam bekerjasama dengan perusahaan swasta dan lain-lain.
Laboratorium Akuntansi adalah sarana penunjang bagi mahasiswa prodi akuntansi yang bertujuan nantinya untuk mengaplikasikan teori-teori yang didapat dari bangku kuliah nanti diterapkan di dunia bisnis nyata saat ini. Mencapai tujuan ini, Laboratorium Akuntansi menyelenggarakan praktikum diantaranya Laboratorium Pengauditan, Perpajakan, Akuntansi Komputer, dan Brevet A dan B. Di samping itu, Laboratorium Akuntansi bekerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti Ikatan Akuntan Indonesia, Kantor Akuntan Publik, Direktorat Jenderal Pajak, perusahaan swasta, dan pemerintah daerah. Tujuan laboratorium perbankan adalah untuk memberikan bekal kepada mahasiswa tentang bagaimana praktik operasional perbankan, dalam arti bagaimana pengambilan keputusan manajemen aset dan kewajiban dalam suatu perbankan dibuat sehingga menghasilkan keuntungan. Untuk mencapai tujuan ini, Laboratorium Perbankan menyelenggarakan praktikum baik secara manual maupun berbasis komputerisasi. Di samping itu, Laboratorium Perbankan juga menyelenggarakan praktik kerja bagi mahasiswa. Berbagai macam mata kuliah yang menunjang praktikum dan diselenggarakan oleh Laboratorium Perbankan antara lain Teori Ekonomi, Statistik 2, Ekonometrika, praktek kerja yang diselenggarakan oleh Laboratorium Perbankan adalah praktek kerja akuntansi perbankan. Laboratorium Perbankan juga membuka divisi mini bank yang ditujukan untuk melatih mahasiswa dalam mempraktikkan manajemen perbankan. Dalam aktivitas praktikum dan kegiatan lainnya, Laboratorium Perbankan didukung dengan berbagai macam fasilitas seperti ruang praktikum, mini bank, dan fasilitas pendukung lainnya. Dalam menyelenggarakan praktikum, Laboratorium Perbankan melibatkan pihak lain seperti beberapa instruktur dari pihak bank. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan praktikum perbankan. Lab Manajemen merupakan sarana penunjang daripada jurusan untuk mengembangkan ilmu dan pendidikan kemahiran profesi mahasiswa. Laboratorium Manajemen Fakultas Ekonomi itu melaksanakan dua jenis kegiatan. Yang pertama adalah AMT. Pelatihan AMT ini atau Achievement Motivation Trainer itu merupakan pengembangan motivasi berprestasi itu dengan maksud untuk mempercepat peningkatan daripada sumber daya manusia sehingga mampu nantinya memanfaatkan peluang dan meningkatkan daripada kemampuan yang dimiliki. Kemudian yang kedua adalah laboratorium atau pelatihan daripada kewirausaha. Jadi untuk pelatihan kewirausaha adalah pelatihan kewirausaha untuk menciptakan sumber daya manusia yang mampu berusaha untuk diri sendiri dengan tujuan menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan dan mampu melihat peluang serta mampu merancang bisnis plan yang layak untuk dikembangkan. Di sini di program studi ilmu pemerintahan ini
memiliki tujuan untuk menjadikan laboratorium riset kita ini sebagai laboratorium riset yang berpegang pada riset politik dan pemerintahan, dan juga sebagai lembaga kajian terkemuka di Bali dan di Indonesia pada umumnya. Dan lab di sini memiliki tujuan dan misi untuk menghasilkan riset-riset di bidang politik dan pemerintahan, kemudian mendorong terciptanya iklim ilmiah akademik dan mempromosikan alternatif kebijakan yang berkaitan dengan isu-isu sosial politik. Selanjutnya yang ketiga, membangun dan mengembangkan jaringan dan kemitraan dengan lembaga akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan untuk penyelesaian masalah sosial dan politik. Adapun kegiatan yang dilakukan di lab ini adalah yang pertama riset. Kita memfasilitasi riset untuk sivitas akademika di program studi pemerintahan. Kemudian kita juga menyelenggarakan diskusi dan seminar yang berkaitan dengan tema-tema sosial politik, baik itu di politik maupun di pemerintahan. Atau mungkin juga adanya pelatihan dan workshop, dan tidak terlepas juga kita bisa melaksanakan beberapa survei yang berkaitan dengan survei-survei politik. Dan di lab ini juga kita memfasilitasi kedepannya sebuah publikasi, baik itu berupa jurnal, buku, policy brief maupun fact sheet seperti itu. Dan di lab ini juga kita memiliki beberapa topik kajian yang bisa dipetakan untuk agar bisa memiliki fokus dengan kajian masing-masing yang ada di kajian politik dan pemerintahan. Seperti misalkan kekuasaan dan konflik, baik tata kelola pemilu, politik desentralisasi, dan lain-lain. Saya, Madeyaya Sawitri, adalah Kepala Laboratorium Kebijakan Publik Universitas Warmadewa. Laboratorium Kebijakan Publik adalah laboratorium di lingkungan jurusan Ilmu Administrasi Publik dan Magister Administrasi Publik di lingkungan Universitas Warmadewa, di mana sivitas akademika dapat mengembangkan kemampuannya khususnya di bidang administrasi publik. Lab Kebijakan Publik akan menjadi sarana pengembangan keilmuan dan pembelajaran di bidang-bidang tersebut dengan berbagai program terpadu, antara lain adalah kajian keilmuan, diskusi, penelitian, pengabdian, pelatihan, kerjasama, serta seminar baik nasional maupun internasional. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh Lab Kebijakan Publik diantaranya adalah yang pertama, sebagai bank data dan juga pusat pengembangan kajian kebijakan publik, utamanya di wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Kedua, menambah soft skill mahasiswa dan dosen melalui pelatihan dan ajang pengembangan diri, seperti misalnya Visip TV, di mana mahasiswa selama ini sudah mempraktekkan kemampuan mereka di bidang jurnalistik, terutama yang berhubungan dengan isu-isu sosial dan politik di sekitarnya. Ketiga, memfasilitasi mahasiswa dalam melakukan kunjungan lapangan pada berbagai lokasi dan instansi terkait dengan kebijakan publik dan administrasi publik. Dan terakhir, menyiapkan mahasiswa sebelum melakukan praktek kuliah kerja nyata yang dilaksanakan langsung di masyarakat. Laboratorium Bahasa Universitas Warmadewa merupakan laboratorium bahasa audiovisual yang dilengkapi dengan komputer serta memiliki multifungsi dalam pengajaran bahasa, khususnya bahasa Inggris. Laboratorium bahasa ini dimaksud untuk memberikan sarana pengembangan intensif dalam meningkatkan keterampilan berbahasa Inggris antara lain listening, academic writing, dan penerjemahan. Kegiatan belajar bahasa yang dilaksanakan di lab ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris secara individual atau kelompok sesuai dengan tingkat atau kecepatan belajar bahasa mereka. Di samping untuk kepentingan pembelajaran bahasa, laboratorium ini juga dimanfaatkan untuk workshop bagi dosen dan pegawai di lingkungan Universitas Warmadewa
dalam hal pengembangan kemampuan berbahasa Inggris. Pelaksanaan program bahasa Inggris intensif atau program TOEFL. Realisasi kerjasama dengan lembaga testing service nasional maupun internasional untuk kepentingan sertifikat TOEFL, IELTS, dan lainnya. Adapun fasilitas yang dimiliki oleh Lab Bahasa Unwar antara lain ruangan ber-AC, 32 meja klien multimedia base, komputer server yang terintegrasi dengan klien sebagai sarana tutorial dan kontrol yang dioperasikan oleh tenaga pengajar, VCD atau DVD yang menunjang pembelajaran. Pada prinsipnya, semua kegiatan yang dilakukan di Lab Bahasa Universitas Warmadewa bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris Sivitas Akademika Universitas Warmadewa sesuai dengan visi Universitas Warmadewa.